menarik infonya banget nih. buat apalagi kan yang habis dengerin ini pasti terpacu lah ya, terpancing untuk jadi salah satu entrepreneurship juga. Nah, Belajar cepat-cepat ya. betul Pengen banget. praktek langsung, tapi Betul butuh metode-metode kan, nyari metode ya. Buat yang kepo, gimana sih caranya biar kita berani, biar kita bisa membangun usaha, biar kita bisa jadi entrepreneurship yang baik. Nah, jeng. Apa tuh? Nah, kampus kita tercinta ini yang diwakili oleh BEM Unai dan Hima FPI Unai akan membuat satu program webinar yang berjudul How to be a Creative Planner yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021. Oh iya. Menarik. Pembicaranya siapa aja? Nah, pembicaranya kebetulan banget kita ambil dari para alumni dari Unai. Yang pastinya udah pasti banget dong berkompeten, udah pasti punya banyak pengalaman juga, dan juga pastinya apalagi kita nih sama-sama keluaran anak Unai lah kan nantinya. Pasti bisa sharing ide, sharing ilmu, dan sharing semuanya. Nah, gua spill ya. Jadi pembicara kita nih ada 3 orang. Yang pertama ada Kak Seri Titian, dia kebetulan mahasiswa tingkat 4 di Unai. Yang kedua ada Sir Samuel Pandiangan, dan yang ketiga ada Bang Rocky Gultom. Begitu, teman-teman. Wah, mereka bertiga bisnisnya apa aja tuh, Kak? Udah pernah bikin apa aja tuh? Nah, kalau mau tahu bisnisnya apa, ya dateng dong ke webinarnya. Kalau gue spill di sini nggak seru dong namanya. Ntar nggak menarik nanti. Jadi pastikan yang menonton ini harus ikut ya, harus ikut webinar kreatif. Betul. Itu acaranya itu bentuknya gimana sih? Apakah harus datang ke kampus kah atau gimana sih? Aduh, enggak dong. Kan kebetulan kita nih lagi pandemi ya, pandemi ya. Oh, ini masih pandemi ya? Masih pandemi. Jadi kita tetap stay at home dan kita bisa ikut webinarnya lewat Zoom meeting yang pastinya. Gitu. Cara pendaftarannya gimana? Iya, daftarnya di mana nih, Kak? Kita perlu tahu tuh. gitu daftarnya mana. Ini apakah kita kirim surat? Waduh, ribet ya kalau lama banget dong kalau lama ya. Pokoknya yang nonton ini harus catat ya biar daftarnya gampang gimana caranya. Bener banget. Betul banget. Jadi pendaftarannya kan sekarang ini udah era teknologi ya. Oke. Teknologi udah pesat gitu kan. Jadi caranya gampang banget, tinggal ketik di bit.ly/webinar creative planner, nanti langsung ada tata caranya untuk pemesanan tiket. Kita pakai metode pemesanan tiket ya teman-teman. Nah, ini muncul di layar nih, Boleh ya, ada di atas, di bawah, di samping, di layar ini. Ada di sekitar kita. Nanti guys ya. Nanti ada linknya. Ada linknya, jadi pastikan. Linknya juga di deskripsi kan ya. Betul banget, pastikan kita semua untuk hadir supaya kita bisa dapat ilmu, siapa tahu dapat relasi atau bisa jadi dapat jodoh kan kita nggak ada yang tahu. Itu yang gue tunggu sih jodoh itu. Waduh. Oh jodoh ya. Welcome to Unopi. Kembali lagi dengan kita di sini Unopi. Sudah lama nih, kita sudah 1 minggu nggak ada ketemu apa-apa kan, kita nggak ada kabar-kabar, kita nggak ada apa-apa. Sekarang kita balik lagi di hari ini. Kita bakal ngebahas, tapi sebelum kita masuk ke topik, saya punya partner baru nih guys. Aduh, jangan gitu dong, jadi malu. Saya punya partner yang katanya sih anak Unai, tapi dia tahu sih cantik atau enggak. Katanya sih cantik sih, tapi coba ya. Aduh, kita perkenalkan, kita panggil kali orangnya ya. Coba. Kak Graciela. Mana aku nggak dipanggil, kok nggak? Aduh, jadi malu. Ini gue perkenalan apa aja nih, kalau boleh tahu? Boleh kenalin nama, umur, terus jurusan. Kalau ada pacar boleh dikenalin juga pacarnya, terus ya sebenarnya pacarnya boleh kok. Waduh, udah perkenalan. Kebaku banget harus perkenalan. Jadi perkenalkan sebelumnya, ini gue moderator cadangan. Moderator cadangan ya. Jadi nama gue Graciela Mahala Putri Tamba. Umur mau 20, amin. Puji Tuhan ya, mau 20 ya. Amin. Jurusan akuntansi tingkat 2 di Unai. Gina ya. Pacar nggak ada ya? Ada sih, cuma lagi LDR. Tolong guys, itu yang bilang pacar tuh halu ya. Jadi kalau kalian jangan dibongkar dong, jangan dibongkar.
Oke. Jadi kita bakal masuk ke topik nih, Ge. Kira-kira topiknya apa sih, Ge? Ini kayaknya topiknya udah familiar ya kalau untuk Apa tuh? Familiar dalam kalangan anak muda kali ya? Betul banget. Apalagi kan ini menghasilkan cuan ya, cuan. Menarik nih, menarik banget ya, menarik ya. Cuan nih. Apa tuh? Kalau cuan pasti kenceng ya. Jelas, itu paling penting hidup ini. Bener banget. Jadi tema kita malam ini membahas tentang entrepreneurship. Oke, entrepreneurship. Betul banget. Entrepreneurship itu apa sih? Penasaran kan? Nah, penasaran banget. Gue juga penasaran. Nah, jadi untuk ngebahas topik entrepreneur ini, kita ngundang 2 orang yang berkompeten istilahnya nih. Yang expert ya. Ya, mereka expert istilahnya udah mempelajari bidang inilah. Mendalam ya, secara mendalam. Jadi kita panggil dulu kali ya 2 narsum kita nih, narsum. Aduh, boleh kita panggil. Dari mana nih? Yang tua dulu kali, yang tua ya. Tapi mereka sebenarnya, mereka semuran. Mereka semuran ya. Kagak ngaco. Aduh. Dari yang tua dulu ya kalau ya. Dari yang tua dulu. Yang tua boleh berbicara. Ya, halo teman-teman. Oke, dia yang tua, guys. Dia yang tua, guys ya. Kenalin, nama gue Abel. Sebenarnya apa yang tadi dibilang sama moderatornya soal kalau pura-pura itu sebenarnya enggak, tapi ya paham dikit lah. Mahasiswa IT tingkat 3 sudah pernah hadir di tayangannya Unopi yang episode Toxic Relationship waktu itu bersama Friendly. Nah, dan malam ini kita mau bahas entrepreneur lagi nih. Oke, itu dari yang tua nih. Sekarang yang muda ya. Yang muda. Oke. Perkenalkan, nama gue Gabriel Christopher. Gue mahasiswa Teknik Informatika tingkat 2, bawahannya Bang Abel. Waktu itu sempat juga diundang Unopi untuk berbicara tentang bullying di sekolah. Episode bullying di sekolah. Betul. Oke. Berarti mereka udah kenalin nih, Ge. Sekarang kita masuk ke topik kali ya. Boleh. Lu mau tanya pertama apa gue yang tanya pertama? Lu aja dulu. Gue tanya pertama deh. Bukan menurut kalian sih, apa sih sebenarnya entrepreneur kan sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya atau apa, kita dasar dulu lah ya. Kita basic dulu. Apa sih entrepreneur? Kan banyak nih anak-anak, mungkin dari anak-anak tingkat 1, teman-teman kita ada di kita tingkat 1 yang belum tahu entrepreneur itu apa sih. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Dari siapa nih? Abel ya? Dari Bang Abel dulu mungkin. Entrepreneur itu apa? Apa sih? Jelasin dong. Kami butuh entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur nih ya, kalau berdasarkan apa yang gue pernah pelajari dan gue lihat, entrepreneur itu berarti adalah proses kayak kreativitas, inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu kan. Kita mencari peluang. Ya memang pada itunya sih, harafiahnya sih bisnis ya. Berhubungan langsung sama bisnis kan, kita berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Itu entrepreneur sih. Oke, berarti hubungannya mirip-mirip ke bisnis tapi inovasi lah ya, kayak inovasi jenis. Betul. Ya. Betul sekali, Kak. Oke, siap. Nah, entrepreneur ini tuh sebenarnya tuh banyak banget diomongin tahu kalau kalian mungkin ya yang aktif di sosial media, Instagram, banyak anak-anak muda yang sekarang ngomongin entrepreneur karena dia entrepreneur akhirnya dia menjadi orang yang kaya di umur 20 tahun gitu kan. Itu enggak sudah menghasilkan 1 miliar di umur 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti entrepreneur itu adalah yang menghasilkan duit dong, ya kan? Inovasi yang menghasilkan duit, ya kan? Betul. Apa benar kayak gitu? Coba gue mau tanya dulu kali ya ke Gabriel, gimana coba penjelasannya itu emang cuman menghasilkan duit atau karena menghasilkan inovasi akhirnya menghasilkan duit gitu, gimana? Kalau menurut gue pribadi ya, entrepreneur itu inovasi dan kreatif didukung, karena kalau emang bicara tentang berbisnis, orang jualan pun bisa dibilang bisnis, benar kan? Gue beli barang misalkan gue beli barang dari pasar induk, ya gue jual di pasar minggu. Gue beli barang murah, gue jual, gue distribusikan. Itu sama aja berbisnis. Tapi dengan entrepreneur ini, menurut gue, itu lebih ke menaikkan nilai, value dari barang yang gue jual. Misalkan gue beli mangga tadi, misalkan simulasikan mangga dari pasar induk, terus gue jual kan, tetap hasilnya juga mangga.
tapi dengan entrepreneurship kita olah. Misalnya hasilnya apa, jus atau apa, atau mungkin dibedakan lagi metode penjualannya atau ditambah lagi nilainya dengan apa yang kita bisa tambah gitu. Oke, berarti kayak sejenis modifikasi lah ya. Betul, jadi nggak dijual mentah atau mungkin ya. ada kekreatifan tertentu agar bisa menarik gitu. Jadi bukan berdagang biasa aja, karena beda. Pedagang walaupun disebut pembisnis juga yang dijual barangnya sama dan nilainya selisih dari harga jual harga beli yang dia. Betul. Ini. Menarik. Gue jadi punya pemikiran, oh berarti yang ketika lu melakukan sebuah inovasi, menyatukan beberapa barang menjadi satu inovasi baru, itu menjadi sesuatu entrepreneur kan, bisa dibilang bisnis entrepreneur kan. Ya, gue jadi dapat pemikiran. Lu ada yang mau tanya nggak kira-kira Ge? Gue ada, cuma lu aja deh dulu nanggung soalnya lu udah ngomong kan, jadi lu aja dulu lanjut. Oke. Kalau gue jadi pemikiran kan, berarti tunggu, gini kan sebelum kita lanjut ke dalam nih, entrepreneur itu bisa dipegang semua orang atau cuman orang-orang yang contohnya udah sarjana S1 kah atau sarjana S2 kah, atau emang semua umur yang ketika dia bisa mengolah itu sebagai bisnis dan menjadi inovasi, itu bisa menjadi entrepreneurnya dia gitu, menjadi penghasilannya dia sebagai entrepreneur. Menurut kalian gimana? Dari Abel. Menurut Abel gimana? Enggak, gelar itu kalau buat gue pribadi sih nggak penting. Itu pokoknya kita tuh, buat gue prinsip jadi entrepreneur apa ya? Selama lu punya modal yang baik, modal itu nggak harus uang gitu ya, bisa aja lingkungan yang baik atau apapun yang lain, dan juga lu punya keberanian untuk mencoba dan ide untuk selalu berkembang, itu sudah cukup sih. Mau anak SMP sekalipun kan udah bisa lah. Demi contoh aja, ada anak SMP jualan cash point blank dulu tuh kan, nah itu kan sebuah usaha-usaha juga gitu, kayak gitu. Dia mencari celah gitu dalam jualannya, dalam apa yang dia buat. Si peluang ya, intinya peluang nggak sih? Ya kayak ketika lu bisa dapat lihat peluangnya, berarti ya udah gas aja gitu kan, menjadi sebuah cuan gitu kan. Karena cuan ini adalah sumber kehidupan yang baru kayaknya kan. Betul jadi banget. sumber kantong baru untuk nongkrong, untuk jajan ya kan. Uang bukan segala, tapi segala butuh uang. Betul banget, setuju. Bahkan yang tadi dibilang Bang Abel bukan anak SMP kan. Anak SD pun waktu itu kalau teman-teman pernah dengar soal slime yang akhirnya dia jualan slime, itu kan dia bisa jadi, dia bisa dibilang juga entrepreneur karena dia menciptakan sesuatu dan dia jual, nilainya tinggi. Betul. Dan dia mendapatkan cuan dari situ. Kebetulan karena emang trennya di situ kan, peluangnya di situ, trennya dia masuk di situ gitu. Oke, menarik. Gue jadi makin mengerti nih mulai sedikit mulai memahami, mulai kebuka nih dikit-dikit gitu kan. Puji Tuhan ya Bang. Puji Tuhan kebuka dikit-dikit. Lo ada yang mau tanyain nggak, Ge? Coba lanjut ke Ge. Kalau gue sih mungkin pertanyaannya lebih agak mendalam dikit ya, tapi menarik. Jadi kan seperti yang kita tahu nih, entrepreneur ini kan luas ya, punya banyak jenis sebenarnya kalau kita ketahui, kalau kita cari tahu maksudnya banyak banget jenisnya, nggak cuma. Jadi maksudnya setiap barang tuh punya spesifikasi jenisnya masing-masing kan. Nah, yang gue mau tanya nih, karena kan kita nih puji Tuhan, maksudnya kita ini kan alhamdulillahnya, amin ya, semoga kita jadi calon-calon entrepreneur kan, yang kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain, nggak cuma kita yang cari lowongan pekerjaan, karena kan tujuan kita keluar dari Unai ini kan pastinya untuk membuka lapangan kerja lebih luas lagi, nggak cuma cari lapangan kerja, tapi kita harus bisa juga buka lapangan kerja. Nah, menurut kalian sendiri nih, self-branding itu penting nggak sih buat memulai bisnis? Karena kan seperti yang kita tahu, banyak mirisnya, banyak banget usaha yang karena dia orang yang nggak dikenal, nggak punya nama, justru usahanya malah agak kurang nggak laku gitu ya, dibandingkan sama punya nama. Kelihatan kan, kalau misalnya artis-artis punya bisnis nih, pasti langsung kenceng banget tuh penghasilannya mereka. Tapi kalau misalnya kita contohnya buka bisnis yang sama, belum tentu bisnis kita setara sama yang punya nama. Jadi menurut kalian nih, self-branding atau personal branding ini penting nggak buat kita membangun usaha?
Boleh deh siapa dulu yang mau jawab. Nah, kalau dari gue pribadi, kalau untuk self branding pasti perlu ya. Karena diri sendiri, apa yang lu jual itu mencerminkan diri lu sendiri kan. Dan butuh kepercayaan pasti kan. Lu menjual sesuatu itu, lu mempercayai orang lain. Lu menjual sesuatu itu, lu harus bisa membuat orang lain itu percaya terhadap lu. Apa yang lu jual. Betul. Benar kan? Nah, kalau masalah penting atau tidak ya tergantung yang lu jual. Tergantung yang jual sama tergantung market lu. Misalkan lu udah tahu market lu di mana dan benar-benar market lu butuh brand untuk naikin suatu brand lu, market lu butuh nama buat naikin suatu produk lu, ya itu lu butuh. Tapi kayak misalkan lu cuman kayak penjual thrifting kan nggak butuh brand banget kan, yang penting terpercaya. Benar-benar. Terus atau mungkin dropshipper juga nggak butuh brand kan, yang penting terpercaya. Itu menurut gua nggak perlu. Tapi kalau lu membangun misalkan kayak clothing atau sablon-sablon atau produk-produk pakaian, fashion, itu butuh brand. Supaya orang tuh percaya, oh ini brand ini nih, bagus, kuat, tahan lama, brand lokal, oh dia dipakai sama ini, nyaman, gitu. Kalau dari Bang Abel gimana? Kok jadi saya moderator ya? Ya kalau lanjut ya kalau dari Abel. Jam terbang ya memang ya. Bang Abel gimana Bang Abel? Kalau dari gue ya, gue mungkin agak sedikit berbeda sama si Gabriel. Sebenarnya penting nggak penting sih, balik lagi. Kalau lu mau start dulu sebagai influencer atau apa, baru mau mulai mencari celah karena mulai bisnis, ya udah it's okay. Tapi buat gue sih balik lagi semua itu sebenarnya tergantung celah, gimana kita ngambil celah gitu. Maksudnya kita dulu siapa yang tahu sih siapa Nadiem Makarim gitu, dia cuma bocah geek pinter main komputer gitu kan. Dulu kita siapa tahu kalau masalah fashion tadi, siapa yang tahu si Muhammad Sadat gitu, tiba-tiba sekarang brandnya Erigo udah meledak aja gitu. Kalau itu sih balik lagi bukan masalah brandnya kalau kita mau start ya gitu. Jadi jangan takut kita bakal kalah bersaing gitu. Kita pintar-pintar cari celah aja. Kalau udah di sekitar lu pada mulai jualan kopi semua atau jualan teh semua kayak yang udah menjamur sekarang, ya lu buka apa kayak yang lain khusus matcha, green tea, atau yogurt kan bisa gitu. Pokoknya pintar cari celah aja. Nggak terlalu itulah branding lah. Menarik. Berarti kesimpulan yang gue ambil nih, personal branding nih antara penting dan nggak penting. Bukan gitu. Maksudnya bisa nggak penting. Tergantung gimana cara kita membangun bisnis dan gimana cara kita menyikapi market yang kita tuju gitu kan. Iya. Betul, saudara-saudara? Dan bagaimana kita berinovasi terus. Ya, betul. Mungkin kayak gue melurusin dikit kali ya. Biar mungkin kalau lu dapat peluang, yang gue tahu ya, karena kan gue kebetulan anak ekonomi juga. Aduh. Kebetulan anak ekonomi kan. Jadi yang gue tahu tuh ketika lu punya personal brand, ketika lu punya peluang, bener kata Abel, ketika lu punya peluang, tapi lu nggak punya personal branding, it's okay, lu bisa jalan. Tapi ketika lu punya peluang dan personal branding ini kayak tools lu doang, cuman alat lu untuk memperhalus jalan lu gitu. Betul. Jadi kayak mengaspal jalan lu aja. Bedanya kalau sama yang nggak punya personal branding, ya mungkin jalan lu cuma batu kerikil gitu kan. Batu kerikil, udah agak sulit untuk jalannya, tapi tetap nyampe ke tujuan. Ya kan? Betul. Yang gue tahu sih gitu dari dosen-dosen anak ekonomi, pasti dapat deh pelajaran-pelajaran. Keren banget emang ya Fakultas Ekonomi UNAI. Jelas. Jadi kayak pemilik Tesla dia walaupun dia sebenarnya anak IT ya kan, walaupun dia anak IT kan, silam dia pendiri PayPal juga kan, kalau kalian tahu PayPal. Iya tahu. Nah, dia awalnya ngoding tuh di PayPal, baru akhirnya dia jual PayPal, akhirnya dia bangun Tesla, baru bangun SpaceX. Maksud gue nggak harus anak ekonomi doang gitu yang bisa berkarya jadi entrepreneur, yang bisa menjadi bisnismen istilahnya kan. Bisnismen yang labelnya entrepreneur gitu kan, bisnisnya labelnya entrepreneur, karena itu bisa dipelajari di lapangan menurut gue ya. Ketika lu bertemu dengan orang, ketika lu bisa bertemu dengan klien gitu kan, akhirnya lu jadi belajar sendiri untuk menjadi entrepreneur yang baik gimana, tanpa harus ada ada embel-embel sarjana ekonomi gitu kan, sarjana bisnis gitu kan. Itu sih sarjana yang lain. Ya, sarjana yang lain. Jadi kita nggak melabel, jadi lu nggak perlu label ekonomi melakukan itu semua. Itu sih. Karena yang membentuk itu pengalaman ya. Betul banget.
Berarti kalau tadi sudah kita ini urutin dulu ya. Berarti kan inovasi yang memiliki peluang, dan lu juga kalau punya personal branding juga akan bagus gitu kan untuk membantu lu. Oke. Kalau entrepreneur itu kan menurut kalian tadi kan kita nggak bahas nih tentang inovasi segala macam tentang gue nggak perlu jurusan. Kalau menjadi entrepreneur itu butuh uang atau jadi pengalaman dulu di beresin atau langsung ke tujuannya langsung ke uang gitu. Jadi tujuannya dapetin pengalaman dulu atau tujuannya langsung dapat uang biar dapat penghasilan gitu kan. Menurut kalian gimana? Gabriel tadi Gabriel udah si Abel. Bang Abel. Kalau buat gue ya gimana ya? Kalau buat kita anak muda terutama nih, buat anak muda dulu ya. Ya mau punya tujuan untuk langsung punya uang sih nggak salah. Cuma jangan jadikan itu sebagai patokan gitu loh. Kita harus berani rugi dulu, berani berantem dulu sama orang apa segala macam, itu kan pasti akan terjadi sebagai sebuah proses gitu. Nggak bisa lu kalau baru mulai langsung pengen spend sedikit tapi keluar banyak, itu tuh nggak mungkin gitu. Yang ada pasti di awal-awal tuh kita spend gede, tahu-tahu keluarnya dikit gitu. Karena gue sendiri waktu itu punya kenalan temen, dia bukan entrepreneur, ya dia entah istilahnya entrepreneur apa gimana ya, cuma dia itu start bisnis sebagai broker artis gitu loh ke event-event. Nah, dia di awalnya justru dia malah rugi gitu, kayak nombokin lebih artisnya. Kan mana artis itu bukan artis beneran, tapi kayak teman-temannya dimasukin ke festival, pensi gitu kan. Dia mulai kayak gitu ya, lebih banyak ruginya. Cuma kalau nggak kayak gitu, ya gimana ya? Boleh sih langsung pengen mikirin soal duit, tapi kalau buat orang-orang baru, nikmati aja dulu prosesnya. Kalau emang takut, ya nggak akan jadi. Udah mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Widih, kayak kenal tuh hashtagnya ya. Kalau gitu gimana, Gap? Kalau gue bener yang kata Bang Abel bilang, ya mulai aja dulu, pengalamannya diperbanyak, tapi jangan terembel-embel dengan mulai dulu. Kita tetap harus observasi dulu, kita tetap harus cari tahu dulu, terus baru kita mulai. Nanti ada di tengah-tengah rintangan itu, baru dari itu kita pelajarin. Nah, masalah uang dan cuan itu memang kita harus nomor 2-kan, karena pengalaman lebih penting. Pengalaman lebih penting. Rugi tuh nggak apa-apa, asal lu udah berani ngeluarin duit buat lu, udah berani buat nge-build to business, ya kan? Sehingga nanti suatu saat lu ngerti tuh manajemen uang lu kemana gitu loh. Jadi udah ada kayak begini, udah kayak begini gitu loh. Jadi nggak asal-asalan. Dan kenapa harus pakai uang pribadi? Karena sebelum lu melakukan sesuatu itu, lu juga harus mengeluarkan uang lu. Kenapa lu harus mengeluarkan uang lu pribadi? Karena suatu saat, kalau lu bisnisnya udah besar, pasti butuh investor dong, ya kan? Betul. Nah, untuk mengembangkan lebih lagi. Nah, kalau lu aja nggak mau ngeluarin duit buat bisnis lu, gimana mau investor ngeluarin duit buat bisnis lu? Ya kan? Berarti kan kalau dilihat dari sisi itu kan, karena uang lu lah lu bertanggung jawab sama bisnis lu. Ya, kalau orang lain dikasih uang mungkin bisa nggak bertanggung jawab uang orang lain ini. Kembali lagi ke mentalitas. Dan coba aja dulu. Jangan nyerah. Nah, nambahin si Gabriel sih, benar juga. Investor tuh, ya soal investor nih ya, benar. Maksudnya apa yang dibutuhin dari sebuah entrepreneur itu sebenarnya baik lagi adalah otak, kreativitas, dan inovasi gitu. Karena investor akan masuk kalau kita selalu kreatif, selalu berani berpikir beda, dan selalu mau berusaha gitu aja sih. Betul banget. Oke, kalau gua nih sebagai anak muda yang pengen tahu entrepreneur, gue masih bingung sih sebenarnya. Mungkin di YouTube ada lah, tapi gue jarang sih channel YouTube muncul di home gue, jarang nih. Ada nggak sih kayak channel yang YouTube atau enggak video-video atau apa gitu yang membuat gue menjadi terbuka pemikiran mengenai entrepreneur ini? Ada nggak sih? Mungkin dari Gabriel kali. Gap, kalau dari mana, Gap? Kalau gue pribadi itu dari keluarga sama lingkungan pertemanan gue sih. Kalau untuk pengembangan bisnis ya. Karena gue biasa diajak orang tua gue atau keluarga gue itu ke suatu daerah, pasti ngomonginnya bisnis. Entah secara bisnis ini ya, bisnis orang kuno ya. Entah buat kos-kosan atau apa, kan kalau bisnis sekarang kan udah lebih keren lah ya, udah menggunakan digital, udah menggunakan digital marketing, terus udah menggunakan lain-lain teknologi.
Kalau ini masih yang kuno-kuno dan gue pelajarin, oh peluangnya begini, oh peluangnya begini, oh peluangnya begitu, gitu. Cara diasah untuk melihat peluang dari suatu daerah. Berarti lingkungan keluarga lu ya berarti ya. Kalau lu dapatnya dari Lingkungan keluarga dan pertemanan, betul. Pertemanan. Kalau dari yang tua ini Abang Abel gimana? Lu yang udah senior ya, udah senior ya. Dia kan senior, berarti seenggaknya banyak informasi dong. Betul. Informasi tentang itu dong. Ya kalau gue sih biasanya ikut nonton video dulu, pastilah itulah ya. Terus biasanya sih kalau gue sih ikut webinar di luar gitu. Dari kampus-kampus lain. Keren. Banyak yang bikin kan. Dimanapun bisa ikut webinar kan. Iya betul. Jadi gue ikut-ikut aja. Menarik. Gue jarang sih dengar tentang entrepreneur. Yang gue sering dengar tuh tentang soft skill apa segala macam. Tapi kalau entrepreneur itu jarang gitu. Kalian ada nggak sih? Atau gimana informasi gitu? Nah, kalau ngomong-ngomong soal webinar buat di entrepreneurship nih, kebetulan ada nih, gue ada info menarik. Gila, menarik banget. Buat kita semua yang mau dan minat untuk ikut. Nah, kebetulan banget kampus kita nih mau bikin webinar tentang entrepreneurship, tapi tentunya bukan gue yang jelasin. Tentunya bintang tamu kita ini doang yang harusnya jelasin. Wah, siapa tuh bintang tamunya? Karena nih mereka ini pasti udah cari-cari info lah kan. Gimana nih webinar-webinar yang bahas tentang entrepreneurship. Walau belum keluar poster. Tapi pasti nih mereka udah dapet lah ya bocoran-bocoran. Boleh dong bocorin ke kita. Jadi ada apa nih? Berarti kalau kita sebagai anak muda nih kan butuh. Jadi kan si Gabriel udah bilang kan dari lingkungan keluarga bisa membantu kita untuk menjadi seorang entrepreneur kan, lingkungan keluarga dan teman. Kalau gitu berarti kan itu menurut gue nggak cukup dong. Menurut gue nggak terlalu cukup dong kayak gitu kan. Kira-kira ada nggak sih info-info yang lain mengenai itu, Ge? Lo ada dapat nggak info-info kayak gitu, Ge? Lebih dari kebetulan nih Bang Adi. Tapi ini bukan keluarga kan? Ini bukan teman dan bukan dong. YouTube juga kan? Bukan. Ini Oke, menarik nih. Info menarik banget nih. Buat apalagi kan yang habis dengerin ini pasti terpacu lah ya, terpancing untuk jadi salah satu entrepreneurship juga. Nah, belajar cepat-cepat ya. Betul pengen praktek langsung, tapi butuh metode-metode kan, nyari metode ya. Buat yang kepo, gimana sih caranya biar kita berani, biar kita bisa membangun usaha, biar kita bisa jadi entrepreneurship yang baik. Nah, jeng. Apa tuh? Nah, kampus kita tercinta ini yang diwakili oleh BEM Unai dan Hima FTI Unai akan membuat satu program webinar yang berjudul How to be a Creative Planner yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021. Oh iya. Menarik. Pembicaranya siapa aja? Nah, pembicaranya kebetulan banget kita ambil dari para alumni dari Unai yang pastinya udah pasti banget dong berkompeten, udah pasti punya banyak pengalaman juga, dan juga pastinya apalagi kita nih sama-sama keluaran anak Unai lah kan nantinya. Pasti bisa sharing ide, sharing ilmu, dan sharing semuanya. Nah, gua spill ya. Jadi pembicara kita nih ada 3 orang. Yang pertama ada Kak Seri Titian, dia kebetulan mahasiswa tingkat 4 di Unai. Yang kedua ada Sir Samuel Pandiangan, dan yang ketiga ada Bang Rocky Gultom. Begitu, teman-teman. Wah, mereka bertiga bisnisnya apa aja tuh, Kak? Udah pernah bikin apa aja tuh? Nah, kalau mau tahu bisnisnya apa, ya datang dong ke webinarnya. Kalau gue spill di sini nggak seru dong namanya. Ntar nggak menarik nanti. Jadi pastikan yang menonton ini harus ikut ya, harus ikut webinar kreatif. Betul. Itu acaranya itu bentuknya gimana sih? Harus ada apakah harus datang ke kampus kah atau gimana sih? Aduh, enggak dong. Kan kebetulan kita nih lagi pandemi ya, pandemi ya. Oh, ini masih pandemi ya? Masih pandemi. Jadi kita tetap stay at home dan kita bisa ikut webinarnya lewat Zoom meeting yang pastinya. Gitu. Cara pendaftarannya gimana? Iya, daftarnya gimana nih Kak? Yang perlu tahu gitu daftarnya. Ini apakah kita kirim surat? Waduh, ribet ya kalau lama banget dong kalau lama ya. Pokoknya yang nonton ini harus catat ya biar daftarnya gampang gimana caranya. Bener banget. Betul banget.
Jadi pendaftarnya kan sekarang ini udah era teknologi ya. Oke. Teknologi udah Perlu kirim pesat surat gitu ya, kan, Kak Abel, udah perlu kirim surat. pesat. Jadi caranya gampang banget, tinggal ketik di bit.ly/webinar creative planner, nanti langsung ada tata caranya untuk pemesanan tiket. Kita pakai metode pemesanan tiket ya teman-teman. Nah, ini muncul di layar nih, muncul di layar. Boleh ya, ada di atas, di bawah, di samping, di Iya, layar ada ini di pokoknya. sekitar kita. Nanti guys ya. Nanti ada linknya. Ada linknya, jadi pastikan. Linknya juga di deskripsi kan ya. Betul banget, pastikan kita semua untuk hadir supaya kita bisa dapat ilmu, dapat siapa tahu dapat relasi atau bisa jadi dapat jodoh kan kita nggak ada yang tahu. Itu yang gue tunggu sih jodoh itu. Waduh. Oh jodoh ya. Jodoh ya. Jodoh pasti ketemu. Salah tujuan ya, sorry. Salah tujuan, mohon maaf. Jangan seperti itu dong kakak. Kita harus belajar menjadi entrepreneur di sini kakak. Betul banget. Jangan melenceng ya, tolong jangan melenceng. Tapi kalau dapat jodoh itu bonus, oke? Amin. Oke. Berarti udah nih kan. Berarti kalau kalian yang penasaran bagaimana menjadi entrepreneur, langsunglah gulirkan tangan kalian betul. ke Bit.ly itu untuk mendaftar nanti di linknya juga ada di deskripsi juga. Ada di layar juga. Ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita. Ada di sini ya. Nanti bisa kalian gulirkan tangan ke sana untuk mendaftar dan kalian bisa dapat tiketnya. Tiket ya kan, bentuknya kan kayak. Betul tiket ya. Untuk bisa ikutin dan kalian dapat pengetahuan baru tentang entrepreneur. Oke. Tapi satu hal nih sebelum berakhir semuanya, gue tertarik karena ada satu pembicara mahasiswa juga dan kebetulan kita semua mahasiswa kan. Betul banget. Dia menjalankan bisnisnya di saat umur yang sama dengan kita. Gue pengen kulik lebih dalam nih. Iya, gue penasaran banget. Gue jadi kepo. Gue pengen kulik lebih dalam lagi. Gimana sih caranya sih dia bisa membangun bisnis di umur dia yang sama kayak gue, tapi dia bisa membangun bisnis dengan cukup bagus ya. Iya, cukup bagus ya. Dia jualan ya, cukup bagus. Nah itu dia. Gue penasaran nih. Jadi teman-teman yang udah dengerin ini dan nonton ini langsung daftar. Karena gue juga penasaran. Sebagai anak muda. Jadi langsung daftar ya. Langsung daftar, langsung gaskan lah. Gue pokoknya abis ini langsung daftar sih gue. Mau tahu sih. Boleh banget. Lu pasti penasaran juga kan Bang? Wah parah banget. Gak ada obat. Ini hancur banget dah, parah dah. Aduh kok hancur sih Bang? Aduh jangan. Ya, karena next attitude-nya jadi kayak hancur banget. Oh jadi meluber ya. Main blowing banget ya. Iya, Oke, kita ada nyampe di ujung nih. Kira-kira kita butuh kata penutup kali ya. Jadi dari kalian berdua sebagai yang mendalami sebagai entrepreneur itu kan. Coba kata penutup kalian dari Gabriel deh. Pertama kata penutup tentang entrepreneur dan acara ini juga. Gimana deh? Banyak bertanya dan pelajari, kenali diri sendiri, apa yang mau dijual, apa yang cocok, pelajari, lihat situasi, lebih mempertajam penglihatan untuk peluang. Banyak-banyak keluar, karena dengan cara lu banyak-banyak keluar, lu tahu situasi yang ada di lingkungan lu. Betul. Gitu. Banyak nongkrong juga berarti ya? Banyak nongkrong in a positive way. Benar. Jangan asal nongkrong cuman. Benar, jangan yang negatif lah pokoknya. Jangan cuman gosip doang. Iya betul. Apalagi sampai minum-minum yang nggak baik itu jangan. Kita kan sebagai anak mahasiswa yang baik lah ya. Iya, kita harus jadi anak mahasiswa yang baik dan belajar untuk berbisnis teman-teman. Daripada Anda membuang-buang hal yang tidak berguna kayak contoh rokok dan minum-minum. Betul sekali. Lebih baik tabung untuk bisnis Anda, peluang, pakai itu untuk modal kita betul banget, untuk modal Anda. Betul banget. Dari kecil menjadi bukit, menjadi gunung. Betul banget, setuju. Kalau Kak Abel nih, kata penutupnya apa Kak Abel? Ya, buat teman-teman, kita sekarang sudah di zaman yang pekerjaan tuh semakin lama akan semakin habis gitu, dan kita akan orang berlomba-lomba untuk berinovasi, untuk menciptakan sesuatu. Kita juga harus bisa, sebagai anak Unai terutama, kita tuh harus bisa mencari celah gitu. Ya baik lagi tadi itu jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting, jangan buang-buang duit untuk hal yang penting. Kita harus lakukan ini semua yang terbaik. Jadi join ke webinar minggu depan. Benar banget. Dari di recordnya ini. Oke. Berarti jangan lupa untuk join acara kita, acaranya anak BEM itu untuk bisa lebih tahu mengenai entrepreneur. Oke, kita udah sampai apa tuh? Kok anak BEM doang, anak HIMA juga. Oh iya, sama anak HIMA juga dong, jangan kita lupakan. Anak mahasiswa Unai yaitu BEM. Betul banget. Oke, kita nyampe di ujung nih. Tapi sebelum menutup
podcast ini nih, kita biasanya tuh ada yel-yel gitu kan. Apa tuh Gabriel yel-yelnya? ternyata tahu nih dengan yel-yel indahnya tuh yel-yelnya? Yunopi. Sebutin. Tuh. Oke, sebelum kita nutup nih ya, kita di podcast ini ada yel-yel nih penutup. Apa tuh Bang? Nanti kalau gue bilang Yupi, kita tangan gini nih. Yuk, Unopi. Gitu. Oke, paham ya. boleh. Ini gue juga ikut aja ya. Iya dong, wajib dong. Semuanya harus biar mereka tuh jadi tahu tentang Unopi ini nih. Oke. Gue bilang Unopi ya. Boleh. Siap ya. 1, 2, 3. Yupi. Yuk, Unopi. Betul. Oke. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.